Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama kembali hadir di dalam ibadah doa. Mari saya mengajak kita sekalian untuk boleh menenangkan diri bersaat teduh bersama. Mazmur 8 ayat 4-5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah kita di hadapan Tuhan yang maha besar? Tuhan Yesus yang sudah memilih kita untuk menjadi miliknya yang begitu berharga, dikasihi dan dijaganya. Mari kita bangkit berdiri, mari bangunkan jiwa kita untuk memuji Dia. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang-bintang gemerlapan, bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan sungguh besar, besar Kau Allahku. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kudus, yang duduk di tempat yang maha tinggi. Tuhan, hari ini kami membawa diri kami kepada Tuhan, membawa hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang manis, yang ajaib, yang benar, yang maha kuasa, yang maha hikmat. Tetapi Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami. Siapakah kami ya Tuhan? Diangkat sedemikian tingginya. Siapakah kami Tuhan di hadapan Engkau yang maha kudus? Tuhan, biarlah dari hati kami yang terdalam terus ada puji-pujian kepadamu, terus ada ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, biarlah kita merenungkan pemberian Tuhan di dalam penebus. Biarlah kita tertegun kepada apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Dari hati kita yang terdalam, kita memuji Dia. Jiwa kita memuji Dia, roh kita memuji Dia. Sungguh besar Engkau adalah Tuhan, adalah Allah yang membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang sekarang ini saudara gumulkan. Mungkin tidak ada orang yang tahu segala kesusahan yang sedang kita alami, segala air mata yang terus ada di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak berani mengatakan itu kepada siapapun, tetapi Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu sedalam-dalamnya kami. Engkau tahu segala kesusahan kami. Engkau tahu segala kekhawatiran kami Tuhan. Engkau juga tahu segala kegagalan kami Tuhan. Tuhan, bawa kami supaya kami punya iman di dalam Engkau. Bawa kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau dan kami mengimani, mengamini bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang peduli pada kehidupan kami. Tuhan yang peduli kepada masalah-masalah kami. Sebab Engkau adalah satu-satunya penolong. Karena Engkau satu-satunya juru selamat. Tuhan, tolong kami yang kurang percaya ini. Mari kita memuji Tuhan, mengatakan kepada Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali lagi kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Kita minta sama Tuhan supaya kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Sebab waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom saudara-saudara sekalian,
yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah doa. Saudara, pada saat ini sebelum kita memulai ibadah, mari saya mengajak kita sekalian untuk berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jikalau kami pada saat ini boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Kami memohon biarlah firman itu Engkau tanamkan di dalam hati kami. Engkau boleh membawa firman itu untuk boleh berbuah lebat di dalam hidup kami. Biarlah kiranya Engkau melembutkan hati kami, membuka telinga kami, dan membuat kami siap untuk mendengar dan menaati firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan memikirkan satu tema, yaitu tentang rahasia bersukacita. Dan tema itu akan kita ambil dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Walaupun mungkin fokusnya lebih banyak di ayat yang 1 sampai 5 dan juga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian. Biarlah kiranya firman itu boleh menjadi sesuatu yang membahagiakan kita dan kita boleh menjalani hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah rahasia bersukacita. Tetapi mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu, sebetulnya sukacita itu apa? Sebab kalau nggak tahu, bagaimana kita mau bicara tentang rahasia? Nah, saudara sekalian, apakah sukacita itu menurut pandangan iman Kristen? Apakah itu sama dengan kebahagiaan atau kegembiraan? Nah, untuk tujuan kita hari ini, kita perlu membedakan antara kebahagiaan yang muncul di dalam diri kita ketika kita menikmati apa yang baik, yang menyenangkan dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita. Apa perasaan kita pada waktu itu kita alami? Dengan satu sukacita yang muncul dari dalam diri kita juga, yang kita alami sekalipun di luar hal-halnya belum tentu bagus. Bagus, bisa juga negatif. Nah, saudara, saya rasa selama setahun terakhir ini di masa pandemi, jarang sekali kita akan menemukan orang-orang yang akan terus mengatakan, saya sangat berbahagia sebab saya mengalami
pandemi ini. Tidak banyak atau bahkan mungkin tidak ada orang-orang yang seperti itu. Orang di PHK, gajinya diturunkan, kebosanan yang luar biasa sebab harus tinggal di dalam rumah nyaris terus-menerus, ketakutan dan ketidaknyamanan ketika harus terus memakai masker, face shield dan sebagainya di luar, kebosanan ketika harus melakukan studi dari rumah dan kerja dari rumah, dan kehilangan ataupun rasa sakit ketika diri kita atau orang-orang yang kita kasihi itu terkena COVID. Saudara, itu adalah keadaan yang sangat tidak menyenangkan bagi, saya rasa kalau nggak bisa ngomong semua kita. Tapi sebetulnya saudara, bukan hanya pada masa pandemi ini saja kan ya, kita mengalami hal-hal seperti itu. Sebelum masa pandemi dan pastinya nanti setelah pandemi ini berlalu, kita tetap akan merasakan macam-macam hal yang menimpa diri kita, yang menyenangkan tapi juga ada yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan, yang membuat kita menderita. Tanyanya adalah bagaimana kita menanggapi situasi seperti itu? Apakah mungkin kita menangis pada waktu kita mengalami penderitaan, kesusahan seperti itu? Tetapi di dalam hati kita tetap ada sukacita. Ada sesuatu yang membedakan diri kita yang percaya dengan orang-orang lain yang belum percaya. Sesuatu yang tidak tergoyahkan oleh keadaan di luar sana. Tidakkah ini menjadi seperti sebuah paradoks? Nah saudara sekalian, ayat 11 yang kita baca mengatakan, yes, kita bisa memiliki sukacita itu. Yesus mengatakan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi saudara, Yesus mengatakan kita bisa memiliki sukacita seperti apa? Seperti yang Yesus miliki. Ini luar biasa. Sebab kita tahu Yesus bukan sembarang orang. Dia adalah anak Allah. Dia adalah manusia yang sungguh luar biasa. Menjadi teladan yang sempurna. Bisa saudara bayangkan sukacita seperti apa yang dia miliki, yang diberikannya kepada kita. Saudara, ini adalah sukacita yang terus ada dan mengalir sekalipun dalam keadaan yang terburuk. Kita tahu saudara bahwa Yesus mengalami banyak penderitaan selama dia menjadi manusia. Mulai dari cara dia lahir, di masa kecil, mau dibunuh, dia mengalami penolakan oleh kaum sebangsanya, bahkan sampai nantinya mati di atas kayu salib. Saudara, sungguh, maka dikatakan Yesus adalah the man of sorrow, ya, manusia yang penuh dengan kesengsaraan. Dan ini lebih lagi kalau kita mau melihat bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, itu diucapkannya di malam terakhir kehidupannya di bumi ini. Entah dia dalam perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya dia ngomong seperti itu, atau barangkali pada waktu dia berjalan dengan murid-muridnya menuju Taman Getsemani, tempat di mana nanti pada akhirnya dia akan dikhianati oleh Yudas. Dia mungkin membicarakan hal-hal seperti ini ketika melewati ladang-ladang anggur seperti itu. Nah, saudara, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang hidupnya under very much pressure, yang menderita, tetapi dia mengatakan, sukacitaku, seperti ini loh sukacita yang kuberikan kepadamu. Ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, yang menolak untuk tunduk kepada keadaan di luar dirinya. Sesungguhnya saudara, sukacita memang tidak bergantung pada hal yang di luar. Sebab sukacita adalah karya Roh Kudus di dalam hidup Yesus dan juga di dalam hidup kita. Yakni ketika kita menemukan jangkar yang kokoh di dalam Allah. Memberikan pengharapan, memberikan jalan keluar yang pasti ketika terjadi apapun juga. Memberikan satu kehidupan dan kekekalan yang melampaui kesementaraan saat ini. Nah, bagaimanakah saudara kita mendapatkan sukacita tersebut? Dan ini kita belajar 3 hal rahasia untuk mendapatkan sukacita. Rahasia pertama saudara adalah ketika kita ada di dalam Dia, ketika kita terhubung kepada Dia. Di dalam ayat-ayat yang pertama Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar, ya. Yang berarti bahwa kita hanya bisa punya kehidupan ketika kita itu terhubung dengan Dia, tidak terpisah, dan kita mendapatkan hidup kita
dari hidup pokok anggur tersebut. Pokok anggur memberikan kehidupan kepada rantingnya. Terpisah dari pokok anggur itu berarti kita terpisah dari sumber kehidupan. Dan kita tak bisa berbuah, kita mati. Karena itu syarat paling pertama dan terutama untuk memperoleh sukacita tentu adalah ketika kita ada di dalam Kristus. Artinya ketika saudara dan saya mengenal Dia secara pribadi sebagai juru selamat. Menerima karya kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari maut. Yesus mengatakan di pasal sebelumnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dia hidup, maka hanya di dalam Dia ada kehidupan. Di luar Dia, kematian. Bagaimana orang mati bisa bersukacita? Tidak mungkin. Hanya orang hidup, yang hidup rohaninya yang bisa bersukacita. Mayat tidak bisa bersukacita. Saudara, hidup di dalam dunia bisa menyedihkan dan kenyataannya memang menyedihkan. Tetapi Yesus menjanjikan di pasal sebelumnya penghibur yang akan datang, yaitu Roh Kudus yang sudah datang di zaman kita. Bagi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Bukan hanya itu, Dia menjanjikan sebuah rumah, tempat di surga, rumah Bapa, tempat kita akan melewatkan hari-hari kekekalan dalam sukacita yang sempurna. Saudara, inilah syarat yang pertama. Saudara, kalau saudara dalam hidup jarang, sulit merasakan sukacita, saudara selalu mengeluh, saudara selalu merasakan Allah itu jahat, saudara merasakan tekanan hidup yang tak tertahankan, dan saudara ingin lari, dan saudara ingin bunuh diri, dan saudara ingin pergi kepada Tuhan yang lain. Maka pertanyaannya yang pertama-tama perlu kita pikirkan adalah, apakah saudara sungguh-sungguh terhubung dengan Dia? Apakah saudara memiliki kehidupan di dalam Dia? Jangan-jangan itu karena saudara belum diselamatkan. Sehingga saudara tidak memiliki sukacita, tidak mampu bertahan, tidak memiliki pengharapan. Dan Allah terlihat sangat jauh dan tak pernah terlihat dekat. Jadi saudara, gumulkanlah. Jikalau saudara merasa hidup itu begitu tidak ada sukacitanya, maka saudara bertobatlah. Akui dosa saudara dan terimalah Yesus. Maka air kehidupan, sungai sukacita akan mengalir dalam kehidupan saudara. Nah saudara, itu rahasia pertama. Tetapi bagaimana dengan rahasia yang kedua? Rahasia kedua, ketika kita mengalami sukacita adalah ketika kita bukan hanya terhubung kepada Dia, tetapi kita dikatakan tinggal atau abide in me. Tinggal terus-menerus di dalam Dia. Suatu kontinuitas, satu keberlangsungan terus-menerus. Nah saudara, di sini kita tidak membicarakan soal keselamatan. Keselamatan sudah dibicarakan di syarat pertama. Tetapi di sini kita membicarakan tentang apakah kita memiliki kekuatan untuk mengalami sukacita tersebut, atau karena kita jauh dari Dia, maka kita tidak mengalami yang cukup sukacita yang memadai untuk hidup kita yang penuh dengan penderitaan ini. Saudara, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, abide in me. Banyak orang lebih suka untuk bepergian mengembara ke tempat yang lain. Saudara, zaman ini saudara tentu tahu yang namanya wifi ya. Wifi itu ada ketika kita connect, ya ada passwordnya dan sebagainya. Ketika kita connect maka kita bisa berselancar di dunia maya. Tetapi ketika kita makin jauh dari sumber wifi, kita tahu dia akan melemah barnya. Dan ketika kita sampai di titik tertentu, tidak bisa lagi kita mendapatkan wifi tersebut. Ketika kita menjauh, sinyal koneksi itu melemah. Yesus kita bisa bayangkan sebagai sumber wifi-nya itu. Ketika kita hidup dekat dengan sumber wifi itu, maka apa? Maka kita mengalami kuat, mudah menanggung segala kesusahan hidup. Dan akan mengalami sukacita yang jauh lebih besar di dalam hidup. Tapi banyak orang suka berjalan-jalan jauh dari sumber wifi, saudara, dari sumber kehidupan itu. Banyak orang mencari kenyamanan di dunia kerja dan mengejar keberhasilan dan status di luar sana. Sebagian mencari kepuasan di dalam keluarga atau kepuasan di dalam keluarganya orang lain, menjadi selingkuhan dan sebagainya. Dan berpikir ini akan membawa kebahagiaan. Tetapi saudara, yang sering muncul yang kita tahu itu adalah justru kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, dan rasa berdosa yang luar biasa. Pendeknya,
bukan sukacita. Sebab ketika yang kita rasa nyaman itu tidak lagi nyaman, maka kesedihan yang muncul, penderitaan yang kita alami. Bukankah demikian, saudara? Saudara, bagaimana cara kita bisa abide in Him? Kalau kita melihat kepada ayat-ayat ini, di ayat ketiga dikatakan tentang firman. Di ayat yang ke-7 dikatakan tentang firman yang tinggal di dalam, firman Tuhan yang tinggal di dalam kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita dekat dengan Dia ketika kita menyelam, ketika kita menikmati, ketika kita makan dan mengunyah firman Tuhan. Disitulah kita mengalami kedekatan. Kita mendengar, membuka hati, dan kemudian kita menaati firman-Nya. Dan disitulah kita mengalami satu kedekatan sehingga kita mengalami sukacita. Bagi kita, Dia dekat. Bagi kita lebih tahu apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Kita berdoa dan tidak menemui tembok yang kosong. Sebab kita tahu apa yang kita doakan itu seharusnya begini. Bukan sebuah doa untuk memenangkan diri kita sendiri. Tetapi doa yang akan memuliakan Dia. Kita akan lebih yakin terhadap jawaban doa. Sebab kita tahu apa yang kita doakan itu Tuhan sungguh senang. Saudara, ini adalah syarat kedua untuk mengalami sukacita. Yaitu apa? Dekat dengan Tuhan dan dekat terus menerus. Saudara sekalian, tanpa ini maka sukacita itu akan kecil. Penderitaan rasanya lebih berat bagi hidup kita. Tetapi saudara, jalur untuk kita mengalami sukacita bukanlah hanya terhubung dengan Yesus, itu pasti syarat pertama. Bukan hanya terus abide in Him, pasti kita berkutat dengan firman. Tetapi juga rahasia ketiga itu adalah dengan kerelaan memberi diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Tujuannya adalah apa? Supaya kita menghasilkan banyak buah. Inilah yang dikatakan di dalam bagian kita. Ya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Makin banyak berbuah, makin sukacita. Tidak ada orang yang melihat bagaimana hidupnya boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dan kemudian merasa saya sedih sebab Tuhan menguatkan hidup saya. Enggak ada, saudara. Tidak ada orang yang melihat bagaimana doanya dijawab. Dan kemudian mengatakan saya menyesal mengapa doa saya dijawab. Tidak ada, saudara. Itu memberikan satu sukacita yang luar biasa. Dan itu bisa dapat ketika apa? Ketika kita belajar untuk dibersihkan oleh Tuhan. Ketika kita dibersihkan melalui banyak hal, maka karakter Kristen kita akan semakin seperti Kristus. Maka doa-doa kita akan menjadi makin mengenal, makin baik. Mengenal rencana-rencananya. Maka lingkup pengaruh iman kita akan semakin luas kepada dunia di sekeliling kita. Saudara sekalian, bagaimana Bapak membersihkan kita? Yesus mengatakan Bapakkulah pengusahanya, atau sebetulnya Bapakkulah the vine dresser, ya. Jadi yang membersihkan anggur cabang-cabang itu. Bagaimana caranya, saudara? Pada waktu membersihkan kadang-kadang tidak enak. Ada yang harus dipotong, ada yang harus dibuang, ada yang disayat. Sering sakit, saudara. Rasa sakit itu loh, itu yang sering kali kita berteriak kepada Allah. Tetapi ketika kita tahu bahwa Allah memberikan masalah untuk kita boleh bertumbuh lebih baik dan lebih bersukacita, dan saudara menerima itu, maka sukacita saudara pada akhirnya akan lebih besar. Bagaimana caranya? Mungkin itu berarti Allah menjauhkan kita dari orang-orang atau dari barang-barang atau dari kehidupan yang mungkin akan membuat kita tidak bisa dekat kepada Dia. Itu artinya mungkin Tuhan mengambil orang-orang tertentu, mungkin mengambil pulang kembali ke rumahnya. Mungkin itu berarti kita dijauhkan dari harta kita. Mungkin itu berarti kita dijauhkan dari kesehatan kita. Supaya kita belajar bergantung, beriman kepada Dia. Dan tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran kita, pengalaman kita, dan apapun juga yang menjadi kebanggaan kita sendiri. Saudara, tapi cara Bapak tak pernah membahayakan jiwa saudara dan saya. Dia memang akan melakukan hal yang bisa menyakitkan kita. Tetapi Dia tak pernah menghancurkan saudara sampai hancur sama sekali. Saudara, tujuannya adalah supaya kita tak bergantung pada diri kita sendiri. Sebab apa? Kalau kita itu jalan dibiarkan mengikuti diri sendiri tanpa pembersihan itu, kita merasa semuanya baik dan kita akan merasa saya bisa bergantung dalam hidup tanpa Dia. Kita kemudian mengandalkan diri sendiri. Persis seperti dulu waktu kita belum berakar, belum tinggal di dalam
pokok anggur itu. Kita berjalan tanpa sadar menjauhi sumber wifi itu. Tetapi ketika kita diingatkan, celik, ada yang nggak bisa kita lakukan nih. Ada yang menyakitkan, ada halaman web yang kita nggak bisa buka di dalam hidup wifi, contoh wifi tadi. Maka kita segera tahu, ada something wrong, kita mendekat lagi. Saudara, dosa terus menggoda saudara dan saya untuk menghancurkan hidup kita, membawa kedukaan dan bukan sukacita. Tetapi Bapa baik. Tapi saudara perhatikan, Bapa melakukan ini, tapi justru pada waktu dia memotong dan membersihkan, tangan Bapa adalah paling dekat dengan kita. Dia tidak memakai magic, bukan? Pembersih anggur tidak memakai magic lalu kemudian bersih sendiri, tidak. Tapi satu persatu, saudara. Dan itu artinya tangan dia paling dekat. Waktu kita mengalami penderitaan, kesusahan, justru Allah paling dekat dengan saudara dan saya. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh memberi penghiburan. Kita tahu dia sangat dekat, sebab Yesus juga tahu betapa menderita itu sangat tidak enak. Dia pernah mengalaminya, tetapi justru dalam penderitaannya dia tak pernah jauh dari Bapa. Dia yakin Bapa ada bersama-sama dengan dia, terus sampai kepada kayu salib. Dan terus setelah itu dia dibangkitkan. Dan terus setelah itu dia kemudian dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Semua kehidupannya adalah sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh menyatakan sukacita yang luar biasa. Suatu jangkar yang erat. Sebab dia terkoneksi terus-menerus dengan Bapaknya. Dia terkoneksi dalam melakukan firman, melakukan kehendak Bapaknya. Dan dia di dalam penderitaannya pada akhirnya mengalami kemuliaan. Dia mengerti seperti apa kita. Dia mengerti kebutuhan saudara dan saya untuk berakar di dalam dia. Untuk terus-menerus hidup di dalam dia. Untuk dibersihkan supaya kita boleh menjadi semakin serupa dengan dia. Saudara sekalian, dia tahu tangisan saudara. Dia tahu penderitaan saudara. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Ketika kita bisa memahami, menerima, maka di dalamnya kita bisa melihat karya Allah yang luar biasa. Dan itulah rahasia bersukacita. Saudara, ada 3 rahasia dari bagian ini yang kita bisa belajar tentang bersukacita. Saudara tentu harus, yang pertama, harus punya kehidupan terkoneksi dengan dia. Yang kedua, saudara harus dekat dengan dia dalam firman-Nya, mempelajari, menaatinya baik-baik. Dan yang ketiga, saudara dan saya harus bersedia untuk menerima pembersihan terus yang dilakukan oleh Allah untuk kita boleh berbuah semakin lebat. Dengan cara demikian, saudara, apapun yang kita alami di dunia ini, kita tidak menyerah. Kita justru bersukacita, sebab di dalamnya dan melaluinya kita bertumbuh semakin kuat, makin dekat kepada Allah, makin menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya mengajak kita semua sekarang boleh menundukkan kepala. Kita akan berdoa. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita belajari bersama. Supaya firman itu boleh betul-betul menjadi kekuatan bagi hidup kita. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang indah, yang mengingatkan kami bahwa kami bisa tetap bersukacita. Sekalipun keadaan di luar sana tidak memungkinkan sepertinya kami bersukacita. Tetapi kami tahu bahwa keadaan apapun Tuhan pakai untuk membawa kami lebih dalam dan lebih dekat dengan Engkau. Lebih menyerupai Kristus. Lebih membawa pertumbuhan bagi iman kami. Dan kami tahu karena kami ada di dalam Kristus, pokok anggur yang sejati itu, maka ada aliran-aliran Roh Kudus di dalam hidup kami yang memberi kami sukacita melampaui segala yang apapun juga. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki hidup yang terus-menerus bergaul erat dengan Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam pengalaman hidup kami bersama Engkau.
Meteraikanlah firman-Mu dalam diri setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dengan tetap menundukkan kepala, mari kita berdoa bagi bangsa kita. Mari kita berdoa untuk proses vaksinasi dan pemulihan ekonomi yang terus-menerus dikejar oleh bangsa kita. Sebentar lagi kita juga akan memasuki masalah Idul Fitri, di mana kita mungkin ada begitu banyak orang yang akan pergi berlalu lalang ke sini. Mari kita mohon supaya semua orang yang melakukan itu boleh betul-betul menjaga diri supaya COVID ini tidak menyebar tetapi tetap semakin kecil jumlahnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk upaya pemerintah yang terus-menerus berusaha untuk memerangi virus COVID dan juga mengatasi efek daripada virus tersebut. Kami berdoa untuk seluruh proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Biar kiranya seluruh penduduk Indonesia yang bisa divaksin akan mendapatkan vaksin tersebut dalam waktu yang tidak lama dengan efek yang seminimal mungkin, sehingga kami boleh lebih leluasa hidup dan bekerja berkarya di tengah bangsa ini. Kami bersyukur untuk pemerintahan yang baik. Kami berdoa Tuhan biarlah pemerintah juga terus boleh mengembangkan ekonomi dan sebagainya, memberi keamanan politik dan sebagainya, supaya kami yang hidup di sini boleh menikmati dan boleh berbagian dalam mengembangkan bangsa ini. Biarlah kiranya juga Tuhan di masa-masa ketika banyak orang akan bersiap-siap untuk mudik dalam lebaran ini, Tuhan juga menolong mereka untuk menjaga diri supaya tidak menyebarkan virus COVID semakin luas lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, mari kita juga berdoa untuk gereja kita. Marilah kita berdoa supaya gereja terus boleh memimpin kita di dalam hal-hal yang bertumbuhan dengan pertumbuhan iman. Kita doa untuk para pemimpin gereja, dengan hikmat Tuhan mengetahui kapan gereja tepatnya akan kembali boleh onsite. Dan kita berdoa bersama biarlah jemaat Tuhan dari GII boleh tetap setia, imannya Tuhan tetap kuatkan, dan Tuhan menolong ketika gereja kembali nanti. Semua berjalan dengan baik dan jemaat boleh bersuka cita. Mari kita berdoa. Kami mendoakan ya Tuhan untuk gereja, khususnya gereja Hock Im Tong di mana kami beribadah dan berjemaat. Kami bersyukur gereja terus berusaha untuk berhati-hati terhadap resiko penularan COVID ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau pimpinlah para pemimpin gereja kami, para hamba Tuhan, penatua diaken, para pengurus, supaya mereka terus boleh memikirkan cara-cara bagaimana jemaat boleh tetap bertahan dalam iman, bahkan tetap bertumbuh sekalipun masih dalam ibadah online. Tuhan berkatilah dan pimpinlah mereka untuk mengetahui waktu yang tepat ketika gereja akan bisa onsite lagi. Dan Tuhan berikan pengharapan ini kepada setiap jemaat supaya mereka akan dengan sukacita datang kepada ibadah-ibadah nantinya ketika sudah onsite lagi. Tuhan tolonglah setiap jemaat yang mengalami kerinduan begitu dalam untuk beribadah secara onsite. Tuhan menjaga iman mereka, menjaga kesehatan, menjaga pekerjaan, memelihara dalam kehidupan mereka cukup untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan gereja kami dan setiap jemaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Jikalau kami pada saat ini boleh bersama-sama merenungkan firman, berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau senang kami memohon kepadamu. Jawablah doa permohonan kami sesuai dengan kedaulatan dan rencanamu yang indah. Yang kami terima semuanya dengan sukacita apapun jawaban Tuhan. Sebab kami mendoakannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah doa hari ini. Dan saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini di dalam doa berkat. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah berhenti, kekuatan penghiburan dan hikmat dari Allah Roh Kudus, senantiasa boleh memberikan kami sukacita sejati seumur hidup kami, hari ini menyertai dalam berkat-berkat Tuhan
sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, silahkan duduk kembali dan mari kita sama-sama bersaat teduh. Tuhan memberkati kita sekalian.